Ruslan Buton berani menantang Presiden Jokowi. Siapakah dia? Dikutip dari donibastian.com, baru-baru ini ada sebuah video yang menayangkan pernyataan dari seseorang yang bernama Ruslan Buton. Isi pernyataan di dalam video tersebut dengan jelas menantang Presiden Jokowi agar segera mundur dari jabatannya sebagai pemimpin negara. Kontan video ini langsung viral di media sosial. Namun demikian, Ruslan Buton dalam pernyataannya tersebut sama sekali tidak memberi pertimbangan dan alasan yang kuat mengapa dirinya secara terang-terangan menyerang Presiden. Lalu, siapa sesungguhnya Ruslan Buton ini? Adakah pihak lain di belakangnya? Ruslan Buton adalah ex-prajurit TNI AD dengan pangkat terakhir Kapten Infanteri. Ruslan Buton dipecat dari keanggotaan militernya akibat perbuatan penganiayaan berat kepada seseorang tersangka pelaku kejahatan di daerah Maluku Utara pada awal bulan Oktober 2017. Atas perbuatannya tersebut, pengadilan militer memberikan sanksi berupa pemecatan dari anggota TNI. Sebagaimana dirilis oleh tirto.id, bahwa Ruslan Buton saat itu sedang bertugas sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 Garing Benau dengan 10 anak buah. Kala itu, ada seorang yang bernama Lagode, petani cengkeh yang mencuri singkong parut 5 kg seharga Rp200.000. Karena perbuatannya, ia ditahan di Pos Satuan Tugas Daerah Rawan, TNI kerap menyingkatnya Satgas OPS Pamrawan, Batalion Infanteri Raider Khusus 732 Benau, Lede, Pulau Tali Abu, Maluku Utara. Pada 24 Oktober 2017 jam 04.30, Lagode dianiaya hingga tewas di Pos Satgas OPS Pamrawan. Sekujur tubuh Lagode berlumur luka, gigi atas dan bawah dicabuti hingga ompong, kuku di jempol kaki kanan copot, bagian bibir, mata hingga pipi kanannya bengkak. Dari 10 anggota Satgas OPS Pamrawan yang telah teridentifikasi kuat turut melakukan kekerasan dan dipastikan bahwa salah satunya ialah Kapten Infanteri Ruslan Buton. Lagode, 31 tahun, pekerjaan utamanya adalah petani cengkeh, sementara istrinya, 28 tahun, adalah berdagang. Bersama 3 anak mereka, keluarga ini tinggal di Desa Balohang, Pulau Taliabu, sekitar 2 hari 2 malam dengan kapal laut dari Ternate, ibu kota Maluku Utara. Pada 24 Oktober 2017, keluarga itu berselimut duka ketika menyaksikan sekujur tubuh Lagode berlumur luka. Gigi atas dan bawah dicabuti hingga ompong, kuku di jempol kaki kanan dicabut, bagian bibir, mata hingga pipi kanannya bengkak. Kondisi itu bikin keluarga menduga Lagode dianiaya hingga meninggal. 2 minggu sebelumnya, menurut dokumen kronologi peristiwa dari keluarga korban, Lagode kepergok mencuri singkong parut 5 kg seharga Rp20.000 milik seorang warga bernama Egi. Orang Maluku menyebut singkong parut itu sebagai kasbi GP, singkong pahit yang diparut lalu diperas hingga menyisakan saripati, lantas dijemur hingga kering. Kasbi GP dipakai sebagai bahan utama untuk aneka panganan lokal Maluku. Saat mencuri, seorang bintara yang mengepalai kepolisian Pos Lede, Brigadir Mardin, membawa Lagode ke Pos Satuan Tugas Daerah Rawan, Batalion Infanteri Raider Khusus 732 Benau, di bawah Komando Korem 152 Baabula dan Kodam 16 Patimura. Alasannya, pos polisi setempat tidak punya ruang tahanan. 5 hari kemudian, atau 15 Oktober sebelum jam 06.00 pagi, Lagode melarikan diri menuju rumah dan sempat bertemu istrinya yang berdagang. Lagode mengakui telah mencuri kasbi GP dan siap bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dengan uang Rp200.000 atau berapapun sesuai keinginan pemilik GP. Tapi menurut istrinya, dari obrolan dengan Lagode, polisi yang menangkapnya tidak peduli atas tawaran tersebut. Lagode bercerita, ia dipukuli oleh tentara di Pos Satgas TNI, bagian dadanya nyeri bekas dipukul. Lantas, Lagode pun memutuskan untuk melarikan diri. Tetapi pada dini hari tanggal 23 Oktober, Lagode ditangkap kembali oleh anggota kepolisian Pos Lede, anggota Satgas TNI, dan anggota Babinsa. Lagode dibawa paksa ke Pos Satgas TNI. Ia diintegrasi dan dipukuli lagi. Kali ini penyiksaan lebih keras sampai ia tewas. Menurut keterangan keluarga, Lagode tewas pada 24 Oktober sekitar pukul 04.30 dengan kondisi tidak wajar. Di hari itu, sekitar pukul 13.00, mayat korban diantar ke Puskesmas Lede dengan mendatangkan dokter dari kabupaten untuk proses visum.
Sesudahnya, jenazah dibawa ke rumah keluarga korban dengan ambulan Puskesmas Lede. Adik sepupu Lagode berkata via telepon kepada redaksi Tirto bahwa tentara dan polisi melarang keluarga mengabadikan kondisi mayat korban. Kasus penganiayaan yang mengakibatkan terbunuhnya Lagode ini sempat menjadi sorotan para anggota dewan. Sebab telah terjadi pelanggaran HAM, apalagi dilakukan oleh prajurit TNI yang seharusnya melindungi rakyatnya. Setelah dipecat dari TNI, Ruslan Buton kemudian mendirikan Yayasan Serdadu Ekstrim Matra Nusantara yang beranggotakan para mantan prajurit TNI untuk melanjutkan perjuangan mereka membela Ibu Pertiwi. Yayasan ini juga telah dideklarasikan pada 25 Januari 2020 di Gedung Juang 45, Jalan Menteng Raya, nomor 31 Menteng, Jakarta.